Lin kan gak punya pacar udah berapa lama? Seumur hidup. Gue pulang nangis Dika. Berhenti main TikTok Lin kan? Bangke gitu loh. Halo, selamat datang teman-teman di podcast perdananya Studio Kecil. Namanya podcast kecil, podcastnya kecil, isinya gede. Jadi namanya Studio Kecil Podcast, guys. Jadi Studio Kecil nih sekarang mungkin bisa dikatakan apa ya, pekerjaannya sudah mulai nggak banyak mungkin. Jadi makanya mereka bikin podcast bersama teman saya, ini sahabat saya dari kampus nih, namanya Linkan Letlora. Tepuk tangan dong buat Linkan Letlora. Terima kasih. Terima kasih. Linkan. Terima kasih Dika. Sibuknya Diku. apa? Iya. Sekarang sibukannya apa sih Linkan? Kerja. Iya. BTW ya, ngomong-ngomong soal Linkan ya, pasti banyak teman-teman di sini yang udah ketemu Linkan itu di Instagram atau di TikTok karena followersnya ribuan dan likes-nya sampai 4.600.000. Hey. Bener nggak? Iya. Iya lagi. Itu gimana? Itu gimana ceritanya bisa lu punya like sampai 4.600.000, cuy? Video viral aja. Apa sih viral? Kalau mungkin lo atau kalian yang nonton video ini pernah lihat video di TikTok tahun lalu sih sebenarnya. Iya. Ada video orang-orang bilangnya sih sekte potong kue. Iya. Jadi itu iseng aja. Lagi ulang tahun gue. Terus pada ngide teman-teman gue, yuk kita nyanyi potong kue, tapi potong aja yang dinyanyiin. Udah, cuman tahu potong kue kan, potong kuenya gitu kan. Potong kuenya, jadi kayak lu cuma kayak potong. Iya, potong kayak gitu. doang. Nah itu tuh kan iseng-isengannya teman-teman gue aja, ya gue nurut-nurut aja gitu kan. Terus karena menurut gue lucu, ya udah gue upload di TikTok. Enggak berharap akan rame karena ya udah gitu kan. Tiba-tiba tuh itu gue inget banget, gue upload jam 1 subuh, bangun gue bangun jam 7 pagi, itu rame WhatsApp gue. FYP lu gitu. Nih kalau masuk FYP gue, FYP ini, gue kayak apa sih gitu. Terus pas gue buka, ada yang nyuruh gue buka TikTok. Ya udah gue buka TikTok gue, terus gue kaget. Jadi kalau di TikTok itu kan notification di bawah itu kalau udah banyak banget tulisannya 99 plus. Iya. Itu tuh gue kayak oke, this is my Beyonce moment gitu kan. Terus pas gue buka, apaan nih, kenapa tiba-tiba ada 99? Ini pertama kali FYP. Pertama kali. Oke, Terus ya udah dari situ kayak notifnya sama semua, orang-orang like, komen banyak kan komen sih. Terus ya udah dari situ gue kayak perhatiin kok view-nya udah 900-an, 900.000. 900.000. Ya. Terus tiba-tiba malamnya gue buka lagi, kok tiba-tiba udah 7 juta. Anjir, view-nya. Kayak gue kaget. Oh ternyata TikTok kayak gitu algoritmanya. Ini pertama kali banget. Iya. Sama suatu hari lo pernah di endorse sama sebuah produk air mineral. Itu gimana ceritanya cuy? Kok bisa sampai situ sih? Oh itu iseng lagi. Iseng lagi. Jadi kayak gue tuh udah mulai ngerti kalau ternyata TikTok itu algoritmanya emang random banget kan. Random banget ya. Serandom itu kayak siapapun bisa masuk FYP lo gitu. Nah terus dan gue juga baru ngeh kalau ternyata TikTok itu tuh isinya memang orang-orang yang pengen kelihatan relate sama satu konten. Kayak misalnya pasti kalau yang rame itu di FYP kalau ngomongin zodiak, kayak ngomongin atau joget-joget yang biasanya lagu-lagu yang viral gitu kan. Nah terus gue tuh iseng aja kayak coba gue pengen nanya nih masyarakat gitu kan. Itu tuh setelah gue viral dari potong kue itu kan, makanya gue mikir riding the moment lah ya. Iya. Terus ya udah gue kayak iseng aja nanya, guys menurut kalian air putih yang enak yang mereknya apa? Terus gue tuh ngomong kayak kalau menurut gue sih gue suka air putih yang mereknya depannya huruf V gitu kan. Itu gue nggak berharap, maksudnya ya honest opinion gue aja gitu loh. Gue nggak ada kontrak sama brand sama sekali. Gue nggak ada kayak keterikatan sama brand tertentu, makanya gue sebut aja. Nah terus rame ternyata kan, orang-orang tuh pada debat di komentar gue kayak ternyata yang enak tuh yang ini loh, merek ini sampai ada
satu brand yang terkenal banget, yang depannya N. Oke. Dia ngomong, "Kak, brand kita enak loh, mau cobain nggak?" Ya gue kan kayak, Oke. ternotis nih sama admin TikTok ini Iya. gitu kan. Ya udah, maksudnya gue kayak, wah menarik banget nih gitu kan. Dan gue nggak berharap apa-apa gitu loh. Kayak tiba-tiba gue di DM di TikTok, kayak, "Kak, boleh minta detail nomor handphone sama alamat rumahnya nggak?" What? Gitu. And then? Gue nggak, hah? Kenapa ya? Ada apa ya gitu? Ya udah gue kasih. Ini ya Kak, silakan gitu. Gue cuman ngasih itu, gue nggak berharap akan ada movement selanjutnya. Gue cuman kayak, ya udah mungkin buat database dia aja kali ya. Sampai akhirnya minggu depannya, gue tuh dibangunin sama nyokap gue pagi-pagi. Likan, ada truk di luar. Anjir, sumpah. Truk. Terus? Mobil box gede. Pembantu gue bingung gitu loh, kayak mbak gue kayak, Bu, ini kenapa ada truk, kenapa ada truk nih gitu. Ya coba keluar. Iya, permisi Bu, kita dari brand N. Oh, iya kenapa ya Mas? Ya ini kita mau ngirimin produk nih buat yang namanya Linkan gitu. Oh iya Linkan tinggal di sini. Oh iya permisi ya Bu, kita mau taruh barang. Dikasih berapa? Satu truk. Nah, itu gue kira cuma satu box gitu ya. Nah. 10 box. Damn, gokil. Itu 10 box brand N. Dan itu tuh 55 kan kebagi 2 ya? 55 box itu yang isinya botol yang kayak cuman segini. Iya. Yang kecilnya. 5-nya tuh yang 600 milinya. 600 mili. Itu. Dan katanya dengar-dengar sampai sekarang belum habis. Enggak dong, udah habis ya. Tapi gue sebulan nggak beli galon. Wow. Gue sebulan hemat galon. Sumpah gue kayak, boleh nih. Gitu kan. Nah, ternyata nggak sampai situ, Dik. Ternyata gitu. Itu sebulan abis nih 10 box itu. Sebulan abis, tiba-tiba di konten air putih gue itu, brand yang gue sebut di video, yang huruf V, itu juga nimbrung di komen. Nggak mau kalah. Wah, aku merasa terpanggil nih gitu kan. Yang gue inget adminnya ngomong gitu, terus langsung nge-DM gue, sama minta nomor HP sama alamat. Pusing dong, kayak jangan nih. Terus ya udah, dia bilang, kalian kan udah pernah nyobain produk baru kita belum? Itu kayaknya tuh perfect timing banget karena mereka tuh baru nge-launch brand baru. Iya, brand baru. Jadi kemasan baru lah pokoknya, yang di dalamnya tuh kandungannya ada apa yang baru gitu. Nah, terus ya udah gue kasih, gue bilang, "Oh, belum pernah nyoba sih, Min, kebetulan." gitu kan. Terus setelah itu dia minta nomor HP sama alamat rumah kayak brand N sebulan yang lalu. Udah minggu depannya tiba-tiba, kok ada truk lagi di luar? Kamu berhenti main TikTok kan? Terus. Itu nyokap gue langsung video call bokap, saudara-saudara. Lihat nih, lihat 2 kali kedatangan truk udah yang kayak gitu kan. Yeah. Terus itu 2 bulan gue hemat galon, Dik. Wow. Bener-bener 10 box lagi brand V. Ya karena gue nggak, itu kan gue dikirimin. Tapi produk baru ini tuh apa ya ini? Sama air mineral juga kan? Air mineral juga, sama air mineral, tapi memang kemasannya itu baru. Lebih edisi premiumnya deh pokoknya. Okay. Terus pas gue dikirimin 10 box itu juga, maksudnya kan 2 brand ini tuh nggak mengharuskan gue untuk ngupload di TikTok atau dimanapun. Cuman ya gue gila loh, 10 box cuma-cuma gitu kan. Ya udah akhirnya gue kasih aja. Oh my god, dikirimin 10 box gitu. Terus rame lah netizen di situ. "Kak, giveaway dong 1 box. Kak, ini dong, Kak, itu." Lo lakuin? Tidak. Itu good engagement moment gak sih harusnya? Iya bener sih, itu kayak sampai sekarang gue juga kepikiran kayak should have done that gitu loh. Terus yaudah, akhirnya gue giveaway ke orang-orang tetangga aja. Lo giveaway ke tetangga? Iya. Wah, keren. Ini inspiring story banget ya. Enggak. Berawal dari iseng-iseng
Tadi gue kira brand V-nya nggak masukin, ternyata masukin juga ya. Iya. Brand lain, ingat kalau Anda mau viral ya, mendapatkan jutaan view, 10 box, gitu. 10 juta rupiah sekarang via Linkan Letlora, hit DM-nya di TikTok ya. Di bawah sini? Oh enggak. Wah, di bawah. Tapi kan kalau ditanya ya. Enggak, betulnya sebelum gue lanjut ke ini ya, banyak yang nanya, Linkan ini nama apa sih? Karena banyak banget orang yang kayak, kok gue baru dengar ya nama Linkan ya gitu. Dan gue juga jujur, di Binus itu gue punya teman namanya Linkan tuh cuma satu, dan gue belum pernah nemuin di Instagram atau dimanapun cewek namanya Linkan. Linkan tuh apa artinya sih? Dan nama dari mana sih? Oke. Oke. Jadi gue ini bokap gue Ambon, nyokap gue Manado. Oke. Linkan itu nama Manado. Nama Manado yang artinya? Pokoknya ada something tentang padi. Gue lupa banget. Oke. Pokoknya tentang ada filosofi something tentang padi gitu ya. Cuman kalau misalkan menurut lo nama Linkan teman lo itu cuma satu, di Manado itu rame banget. Di Manado rame banget. Rame banget. Ya. Kalau nama gue kan Linkan Linkan, tapi sebenarnya panggilannya itu Lingkan, Linkan. Jadi manggilnya Linkan, bukan Linkan. Okay. Jadi kalau di Manado itu banyak banget nama, kalau nggak Linkan, Pingkan. Linkan. Paling common sampai Jakarta Pingkan kan. Pingkan Mambo. Itu orang Manado. Manado. Oh, Manado. Manado. Oh, okay. Mambo tuh marga Manado. Hah? Bentar. Jadi Pingkan Mambo itu mambonya bukan es mambo, bukan. Apa jangan-jangan es mambo berasal dari marga Mambo? Oh wait. Mambo tuh dari bahasa Manado, dari orang Manado, Mambo. Jadi es mambo itu dari orang Manado, enggak ya? We never know. Oh, we never know. Boleh yang tahu mungkin hit deh. Boleh yang tahu mungkin kasih tahu gitu. Tapi ya itu marga Jadi Manado. Mambo itu marga Manado. Yep. Atau Pingkan Mambo orang Manado. Oke. Iya. Linkan Mambo enggak? Enggak dong. Enggak, oke. Enggak gitu. Linkan. Jadi terus karena nama gue nama Manado banget, teman-teman gue, saudara-saudara gue yang di Manado pun juga sebenarnya dengar nama gue juga udah biasa karena orang-orang di Manado tuh yang punya temen namanya Linkan tuh pasti banyak banget. Kayak pasti lebih dari satu deh, nggak mungkin cuma satu gitu. Jadi mungkin main-main ke Manado. Iya. Mungkin nama di Manado guys, buat yang nggak tahu ya, di Manado tuh nama Linkan itu ibarat kata Aisyah mungkin di Jakarta atau Putri atau siapa Anissa ya, mungkin Anissa. Bisa. Mungkin kalau di Jakarta Anissa di Linkan Mambo, di Manado Linkan. Yes. Oke. Gitu deh. Terus lo ini tuh apa sih? Gue tuh gini loh, gue tuh sering banget kayak nemuin lo, tiba-tiba lo ngisi acara, tiba-tiba lo tiktokan, tiba-tiba lo main catch, main Flag catch football. Ya? Apa? Flag football. Flag bendera. Flag football. Terus tiba-tiba lo nongkrong sama Najwa Shihab ya. Loh. Itu tuh gimana ceritanya? Maksudnya boleh, lo tuh apa sih sebenarnya? Lo tuh ngapain sih kerjaan lo tuh? Gue gini-gini aja. Jadi jadi gini. Ya. Gue itu memang pekerjaan sehari-hari adalah graphic designer. Graphic designer, oke. Ya. Sama. Right. Tapi yang gue fokuskan, yang gue nge-branding diri gue itu adalah gue mencoba untuk menjadi orang yang kreatif. Kreatif, oke. Creative and active at the same time. Kreatif. Ya, jadi kalau kalian lihat di Instagram gue di bio-nya, keeping myself busy being creative. Kreatif, Ya, oke. jadi gue itu sebenarnya nggak mau cuman kayak dikenal sebagai orang yang Desain doang. Nggak cuman kayak bikin banner. Bikin banner, Sosmed. Nggak mau, gue mau yang kayak melakukan hal-hal yang di luar kegiatan gue sebagai desainer gitu loh. Contohnya baru-baru ini gue baru join yang tadi lo bilang flag football. Itu tuh sebenarnya ada komunitasnya. Oke. Jadi kayak lo tuh
gue jenuh sih sejujurnya. Jenuh. 1 minggu itu kerja, belum lagi kantor gue tuh WFH terus. Jadi gue tuh mencoba untuk mencari aktivitas di luar pekerjaan yang bisa gue lakukan. Ya oke lah, mungkin jam 7, jam 8 malam gitu. Dan yang gue temukan adalah flag football. Nah, itu kegiatan gue tiap hari Kamis. Tuh, jadi kayak dalam 1 minggu itu I have something to look forward to selain kerja, yaitu flag football gitu. Nah, selain itu, di samping itu gue puji Tuhan dipercaya untuk bisa menjadi narasumber. Awalnya itu sebenarnya temen gue itu yang nge-reach out, "Bin, kan lo bisa nggak jadi narasumber sekalian bantu workshop tentang desain, tentang bikin konten." Tapi kita fokusnya ke konten estetiknya gitu, tentang gimana sih cara bikin konten yang menarik, apa segala macam. Jadi untung sosial media, tapi fokusnya di kontennya bukan di sosial medianya gitu, karena that's not my forte kan. Nah, abis itu awalnya di situ tuh tahun lalu temen gue yang nge-reach out, terus gue kayak apakah gue capable gitu, karena sejujurnya ya public speaking so-so lah, tapi kalau misalkan untuk sharing sesuatu yang udah gue lakukan bertahun-tahun tuh mungkin menurut orang-orang kayak ya udah gas aja gitu, karena kamu bisa. Tapi menurut gue kayak, apakah gue bisa gitu kan? Gue siapa gitu kan? Nah, tapi teman gue ini bilang, nggak apa-apa Linkan, ini anggap aja jadi pengalaman pertama. Toh juga audiensnya itu maba-maba yang baru mau kuliah baru mau masuk ke bidang itu gitu. Jadi teman gue ini tuh ngajakinnya itu untuk satu komunitas anak-anak muda, ada di Instagram tapi kayaknya udah nggak aktif deh. Anak-anak muda yang pengen nge-improve skills-nya dia, entah itu di bidang IT, di bidang ini gitu kan. Nah, untuk yang di bidang desain ini teman gue nawarin gue, ya udah akhirnya gue mengiyakan. Dan itu bener-bener jadi pengalaman pertama gue, karena satu, gue nggak pernah sharing ke audiens gitu kan. Kedua, gue belum pernah bikin deck maksudnya pitch deck sering. Pitch deck sering. Deck untuk menjelaskan sebuah materi tuh gue nggak ngerti. Itu aja gue sampai back and forth gitu loh, tektokan sama temen gue, menurut lo ini kepanjangan nggak? Menurut lo ini terlalu wording nggak? Atau kayak gimana gitu. Gue mesti ngapain nih? Gue mesti ngomong apa? Gue perlu bawa notes apa segala macam. Karena gitu. first time jadi speaker. First time dan waktu gue sukses lagi. Waktu gue selesai untuk sharing materi itu, kan ada reviewnya dari audiensnya itu. Dari review itulah jadi kayak oke, next time kalau misalkan gue diminta untuk jadi speaker, mungkin ini bisa gue perbaikin, ini bisa gue perbaikin. Tapi overall reviewnya apa tuh? Apa sih mereka lihat dari lo? Ngomong gue kecepatan. Gue ngomongnya kecepatan. Tapi in my defense, karena gue dibatasin waktu. Ngerti gak sih yang kayak gue lagi menjelaskan sebuah materi lewat Zoom, terus ada orang nih, ada salah satu panitianya nge-direct message gue di Zoom, "Kak, 10 menit lagi ya." Lu dak-dikduk gak sih? Ya mungkin karena itu gue first time, jadi gue nggak paham yang 10 menit lagi, decknya tinggal 10. Kayak masih satu deck 1 menit tuh kayak sulit gitu kan. Tapi akhirnya mau nggak mau harus gue rush gitu. Tapi di brief sebelumnya, kalau waktu lo durasi berapa menit? Iya. Cuman mungkin karena memang gue ada di beberapa slide gue keasikan ngejelasin atau segala macem. Akhirnya waktu reviewnya keluar, Linkan ini review dari anak-anaknya gitu. Oke, gue ngomongnya kecepatan. Oke, sip. Teman gue bilang, nggak apa-apa Lin, ini karena lo first time jadi dimaklumin, tapi mungkin ini bisa jadi bahan pelajaran buat kalau misalkan ada orang lain minta lo jadi narasumber. Akhirnya dari situ masuklah tuh tawaran. Waktu itu dari Jackpreneur. Bahasannya sama tentang gimana caranya untuk membuat konten buat entrepreneurs. Itu terus itu walaupun gue sebelumnya udah pernah sharing, yang kali ini tuh audiensnya lebih banyak dan itu lebih general gitu loh. Online. Masih online. Kalau sebelumnya kan maba-maba anak muda, ini tuh bener-bener range-nya dari
anak muda sampai orang tua, ibu-ibu yang Oke. saya punya dagangan pisang goreng nih, gimana cara supaya saya bikin konten yang engaging gitu. Itu kan decknya tuh mesti gue adjust lagi dong supaya ibu-ibu penjual pisang goreng ini bisa connect, bisa ngerti gitu kan. Bahasa-bahasanya pun yang awalnya gue mostly pakai bahasa Inggris, itu gue ubah jadi bahasa Indonesia supaya lebih ngerti aja gitu loh. Karena kalau audience dari Jackpreneur kemarin tuh memang yang lebih general aja kan, dan nggak segmented gitu. Jadi kayak gue harus bisa adjust nih sama audiensnya. Dari situ masuklah lagi online. Barulah datang tuh baru-baru ini bulan November awal. Linkan, mau nggak jadi pembicara offline? Wah, Oke. itu gue shock, gue takut karena ini tuh jadi narasumber itu di salah satu universitas. Gue ditawarin itu lewat sepupu gue, jadi sepupu gue ini kenal sama yang punya universitas itu. Alright. Gitu, jadi kayak sepupu lo tuh sering jadi pembicara kan, coba dong ini di-invite untuk jadi pembicara di summit entrepreneur kita gitu. Jadi kayak ada sebuah summit gitu 1 hari full yang isinya adalah tentang entrepreneurship in general gitu loh. Jadi kayak owner-ownernya brand-brand gede tuh diundang semua ke situ. Oke. Terus gue awalnya meragukan lagi karena hello, gue siapa? Nah, terus? tapi sampai udah dikirimin surat undangannya. Gak enak dong. Gak enak dong kalau gue tolak, gila aja gitu kan. Terus dan memang gak pengen nolak juga karena langsung sama jadi boost gitu loh, kayak bener. Seru nih gitu kan. Terus ya udah gue iyain, fix ya tanggal segini nanti rundownnya kita kirim gitu. Itu gue ngomong ke orang tua gue, kayak langsung gue masukin ke grup keluarga gitu. Terus nyokap gue langsung kayak, hah emang bisa? Wah emang bisa ya kamu gini gitu. Ya maksudnya nggak nyangka aja gitu loh, anaknya kayak dari ngomong online tiba-tiba duar offline gitu kan. Terus itu tuh persiapannya bener-bener super satset. Yang gue kaget adalah kalau eventnya online itu kan 1 hari sebelum event itu gue ada GR. Jadi kayak gue review dulu nih decknya, gue kasih lihat, terus nanti di review sama tim dari sananya yang mereka akan bilang, oh kak ini di take out aja, ini kayak kepanjangan, ini kayaknya gini gitu kan. Nah kali ini ternyata sistemnya itu adalah gue nggak sharing deck. Nggak sharing, ya oke. Tapi kayak gini. Ngobrol. Talk show. Jadi kayak gimana lo ngobrol sama siapa aja tuh? Ownernya Dandelion. Yang kuteks-kuteks cewek. Iya. Mungkin kalian tahu. Terus ownernya ada salah satu beauty brand, gue lupa. Terus brand manajernya Hana Sui. Oke. Terus ownernya salah satu laundry instan gitu deh, pokoknya startup gitu. Terus gue siapa gitu, gue cuman karyawan korporat biasa gitu. Owner Linkan. Terus gue ya gimana ya, jipernya ada banget kan. Waktu ditemuin, oke, Linkan silakan masuk ya, kayak kita dimasukin ke green room gitu kan. Ditemuin, kenalan, terus kayak wah orang-orang legit semua di sini gitu kan. Terus mereka juga ternyata baru pertama kali kayak sharing tentang entrepreneurship gitu. Jadi nervousnya sama-sama. Jadi nggak gue doang. Okay. Gitu. Abis itu ya udah deh. Baru pas talk show itu awalnya kan pertanyaannya tentang bisnis, tentang entrepreneurship gitu. Mana gue duduknya di tengah. Jadi yang orang-orang pentingnya itu tuh yang ditanya back and forth, gue cuman gitu kan awkward banget ya. Terus akhirnya oke, sampailah kita ke pertanyaan kelima untuk Linkan tentang konten gitu. Nah, kalau menurut penglihatan, jadi nyokap gue tuh ikut.
waktu itu nyokap gue sama sepupu gue ikut dan mereka ada di audiens itu. Nah, kalau menurut sepenglihatannya mereka, turns out memang banyak mahasiswa yang pengen nanya soal konten. Oke. Karena kan memang yang dibahas di sini selain entrepreneurship itu, yang kedua kalau misalkan lo punya bisnis, lo pengen bikin konten yang kayak gimana sih gitu kan? Cara bikin konten yang menarik gimana, strategi marketingnya harus kayak gimana. Nah, ternyata itu banyak banget mahasiswa yang pengen nanya. Jadi kalau gue inget-inget tuh bener-bener dilimitin banget, kayak cuman 3-5 mahasiswa yang boleh nanya waktu Q&A. Terus 2 itu nanyain gimana cara bikin bisnis yang oke, gimana cara bikin bisnis yang ini itu gitu. Nah, 3-nya tuh tentang konten. Nah, terus pas udah kelar, selesai, pas gue mau balik ke green room-nya itu tuh bener-bener anak-anak mahasiswa ini pada yang, ya kok udah kelar, gue mau nanya lagi, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya gara-gara itu gue ditawarin lagi untuk ngomong lagi, tapi sendiri. Wow. Cuma, ya jadi katanya, ya Lin kan ternyata mahasiswa di sini tertarik banget nih sama topik kamu. Boleh ya, abis tahun baru aja aku undang lagi untuk jadi semacam guest lecturer gitu. Kayak gitu, jadi guest lecturer tapi bahas tentang pembuatan konten. Karena ternyata mahasiswa di sini lebih tertarik untuk bikin konten gitu. Oh iya boleh Ibu, boleh banget. Ditunggu undangan. Gitu guys. Oke. Lin, tapi Lin, karena gue baru belajar ternyata Lin guys, bukan Lin. Santai aja. Leng. 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 Gue tau lu panggil Leng kan banyak ya. Leng. Iya, apa? Iya ngape? Tapi lu nih GD, bikin konten itu maksudnya lu emang bikin ide kontennya juga ya? Jadi gue itu sebelum gue bekerja di tempat yang sekarang, itu gue jadi PIC sosial media. Oke. Briefnya udah ada, maksudnya dari tim sosmednya itu udah ngasih brief nih, tapi briefnya cuman kayak gini. Hai Lin kan, untuk minggu depan kita mau bikin giveaway ya. Oke. Kado hadiah giveaway-nya ini. Dah lu atur mau kayak gimana kontennya gitu. Oh, jadi lo memang involving di creative thinking-nya juga ya, kayak kalau briefnya kayak gini, ntar bakal gue bikin gini. Iya, ya. kayak gitu. Terus kalau untuk di luar pekerjaan yang sekarang, kadang-kadang gue juga sampingan bantuin teman-teman gue yang mau bikin konten buat usahanya mereka. Jadi kayak social media consultant ya jatuhnya, konten consultant. Iya. Content creator mungkin, content creator consultant. Iya, kayak gitu. Plus juga lo kan ngartis di TikTok juga dan followersnya banyak, seleb juga. No, I think you are. Gue one hit wonder Diku. Tapi lu 24.000 followers, 4 juta likes, mengalahkan BTS. Oke. Ya itu mungkin karena lo emang juga aktif di TikTok dan lo ngikutin banyak tren, itu juga yang banyak orang percaya lo sebagai content creator juga sih ya. Itu guys. Wah, kalau ngomongin Lin kan nih tips and trick banyak banget nih, bisa panjang banget ya kalau kita ngomongin soal tips bikin konten dan lain. Mungkin di episode berikutnya kita bisa ngomong sama Lin kan soal konten in specific. Lin, Leng. Bisa nggak sih gue bilang that banyak banget keberuntungan di sekeliling lo banget gitu. Baik dari kayak kita ngomongin TikTok, ngomongin kayak kerjaan lo in general, terus juga kayak lo sampai you get the fame, terus dulu diundang sana sini, endorsement dan lain-lain. Bisa nggak sih gue bilang that keberuntungan ada sama lo banget gitu. Amin. Menurut lo sendiri gimana? Ya. Are you lucky? Are you feeling that you're lucky? Iya. Iya, tapi gue gak confident. Lo gak confident? Iya. Kayak, tapi takut admit itu. Untuk seorang Lin kan ini kita lihat
gue sih mungkin kalian harus follow Instagramnya Lin kan dari sini, Lin kan Netlabi, dan juga follow TikToknya juga. Gue ngeliat lo Lin kan, kita kenal lama, kita teman bareng, udah lama sering ngobrol, tapi kita jarang yang namanya TikTok, kita jarang yang namanya kayak cerita-cerita soal personal life dan lain-lain. Mungkin slip-slipan doang, tapi nggak dalam lah. Gue ngejudge lo ya, kalau ngeliat dari IG lo, TikTok lo gitu-gitu, that you're a 100% all-time happy woman. Is that true? Are you? Enggak 100% juga. 99%? 90? Ya, gue juga sering dicap sama teman-teman gue yang maksudnya mereka juga ngomong gitu langsung ke gue, Gandhi. Kayak ya lo tuh kok bisa sih kelihatannya kalau di sosial media tuh happy mulu gitu loh. Ya karena memang happy. Iya itu ya karena gue genuinely happy aja gitu kan. Gue nggak mau meribetkan hal-hal kecil, hal-hal sepele gitu. Kayak apa sih yang bisa bikin orang galau tuh apa sih biasanya? Pacar. Terus? Sorry banget nih. Terus. Kayak misalnya kayak kerjaan gitu. Kalau gue kunci gue tuh cuma satu. Gue nggak mau memperlihatkan kalau gue ngeluh di sosial media. Why? Karena itu gue belajar sendiri dari diri gue. Karena kita semua punya second account lah ya. Gue punya second account. Gue admit gue punya second account. Gue punya second account di Instagram. Dan isinya tuh waktu awal-awal gue baru lulus tuh tahun 2019. 2019 itu gue first job gue di sebuah agency. First job gue di sebuah agency dan memang kliennya itu agak-agak. Ada salah satu klien yang bikin gue tuh bisa sampai nangis gitu. Dan gue memproyeksikan itu di second account gue. Gue boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Feel free. Anjing nih, udah kayak gitu-gitu. Tapi sampai gue story, gue maki-maki lah kerjaannya. Dan lu nangis. Iya, sampai for real. Iya, tears. Syung gitu. Terus kayak ada satu momen hari Sabtu, adek gue ulang tahun nih. Adek gue ulang tahun, hari Sabtu makan-makan keluarga, tiba-tiba pas dari makan-makan mau lanjut nih ke tempat lain. Gue nggak bisa ikut, gue nggak bisa join karena ini kan ada revisi nih, harus dikerjain sekarang juga ya. Dan itu laptopku di rumah. Weekend. Dan buat lo yang nggak tahu, gue tambahin dikit. Buat lo yang nggak tahu, Linkan is a very family person. Iya. Dia tuh dekat banget sama keluarganya. Iya. Sangat iri kalau kita melihat keluarga Linkan tuh. Jangan gitu. Tapi karena banyak kan yang nggak bahagia kan keluarga. Di gue bangke. Terus. Nah terus maksud gue tuh kayak oke lah, gue udah spend waktu sama keluarga gue waktu makan-makan ulang tahun adik gue. Cuman kan untuk acara selanjutnya di mana gue bisa hahi sama keluarga gue harus ngerjain revisi gitu kan. Gue pulang nangis Dika, gue kayak nih revisinya. Gue ngerjain sampai kayak syung gitu. Terus abis syung gue foto, gue masukin lagi di second account. Nah, udah tuh masa-masa dark itu kelar. Gue pindah ke tempat baru yang lebih happy, yang lebih yang bikin gue nggak takut sama hari Senin. Kan orang kalau udah kerja gitu ya, elah Senin, elah besok Senin gitu. Nah gue tuh so far sampai sekarang di tempat sekarang pun gue nggak takut sama yang namanya hari Senin dibandingkan kerjaan gue yang pertama itu kan. Nah gue melihat teman-teman gue yang isinya tuh ngeluh-ngeluh semua, isinya kerjaan gue bangke banget, nah gitu. Anjing Senin. Iya kayak gitu. Nah gue ngeliat juga nggak enak. Maksudnya gini toxic loh, ya? It's very unpleasant to see gitu loh. Soalnya apaan sih lo kerjaan masa sampai lo publish juga sih gini. Tapi dari situ gue langsung nge-reflect ke gue yang sebelumnya. Gue langsung shit, ternyata kayak gini rasanya jadi audience second account gue gitu loh. Teman-teman gue nggak ada yang waktu gue dulu itu ngupload kayak babi ini yang kayak gitu-gitu, itu teman-teman gue nggak ada yang nge-reach out, nggak ada yang kayak lo kenapa gini gitu kan. Nah beda sama misalkan aduh kerjaan gue lagi banyak banget kenapa ya, maksudnya nggak yang kasar banget bawaannya ya. Kalau kayak gitu gue kadang-kadang suka reply juga semangat ya apa segala macem gitu. Tapi kalau udah sampai udah sampai maki-maki, udah yang kayak gitu-gitu tuh
gue ngeliatnya juga kayak apaan sih lu, ngapain sih lu publish kayak gini. Nah terus gue langsung kayak oh ternyata gini rasanya gitu. Iya. Makanya dari situ gue belajar, oh Trying to be ternyata gue nggak bisa nih kalau terlalu mengeluh soal kerjaan gitu. Oke, kalau ngeluh boleh aja ngeluh, tapi jangan di don't project that on social media aja gitu. True. Makanya kalau orang-orang bilang gue seneng mulu mah enggak juga Enggak gitu juga loh, ya. karena ada pasti yang hal-hal yang bikin gue sedih, bikin gue kayak marah gitu. Mostly pekerjaan. Iya sih. Most of the time pekerjaan. Iya, karena Pacar? nggak ada. Wait, apa? Ini gue actingnya tai banget ya. Apa? Lu nggak punya pacar? Nggak punya. Lin kan nggak punya pacar udah berapa lama? Seumur hidup. Clara jangan shock. Lin kan single 27 tahun. 26 tahun single guys. Tolonglah. Kenapa sih? Gak tahu, gue juga. Gue boleh nggak jujur ya? Boleh. Gue boleh analisa buluk gue lah, analisa jelek gue. Iya. Di pandangan gue kenal lo 8 tahun dari kita awal ketemu 2013. Oh my God, it's been 8 years. 8 dan 9 tahun. 9 tahun 2013. Iya, tahun depan 10 tahun. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 years, oh my God, kita kenal 9 tahun. Wow, oke. Iya kan? Iya. Gue udah kenal dia kan 9 tahun lalu dan gue dari dulu tuh selalu ngejudge ini cewek happy banget ya gitu. And oke, gue nggak masuk second account lo, tapi gue kayak selalu gue tahu Twitter nanti lo, gue tahu gue IG follow. lo. No worries. Nggak usah, gue mungkin nggak sepenting itu. Oh. Toxic banget. Terus gue selalu ngeliat ini cewek happy banget ya, dan gue bangga sama lo. Gue suka kayak gue seneng karena setiap kali gue ngeliat lo update atau apa, gue selalu ngerasa seneng juga gitu. Mungkin ini benar-benar orang-orang lihat positif di sosial media tuh ngaruh banget tetap orang-orang gitu ya. Termasuk gue ketika gue nggak follow lo, kayak dan kan selalu happy gitu. Mungkin gue nggak tahu di itu mungkin lo acting, mungkin lo apa, tapi gue nggak tahu gitu. Tapi lo emang lo genuinely happy gitu. Dan ini yang gue tadi sempat bilang ke teman-teman juga, gue iri gitu kalau gue ngeliat kayak keluarga lo gitu ya. Gue ngeliat lo jalan-jalan sama adik-adik lo, maksud gue jarang lo, enggak bukan, gue juga happy ya. Iya, Saya happy sekali. Iya dong. Terus gue ngeliatnya kayak seorang kakak dan adik yang kayak tiga-tiga bisa jalan ngedate bareng lah, bisa tiba-tiba makan bareng sekeluarga, terus lo kayak deket banget sama papa lo, nyokap lo, terus lo kayak namanya biological mother, biological father, right? Terus kayak itu betul gue sampai bikin analisa gini, mungkin cewek ini nggak butuh pacar. Karena you feel complete already, menurut gue. Oke. Banyak orang mungkin, bukan berarti gue bilang yang punya pacar nggak bahagia, keluarganya nggak juga. Yeah. Tapi you share everything to your parents, to your brother and sister gitu. Sehingga kayak lu ngerasa, kalau gue punya pacar buat apa ya? Oke, gue analisa gue kayak gitu. Terus juga kerjaan lo, oke, you're fine. You're financially stable, amin. Terus kayak teman-teman juga supportive, semuanya lengkap gitu. Jadi kayak gue mikir, mungkin itu yang ngebikin lo buat pacar. Mungkin good to have, tapi not necessary. Gimana kalau gue bilang? Gue sempat mikir kayak gitu juga. Oh bahkan gue kayak, am I not normal? Iya. Not normal. Are you asexual? Itu. Sempat ngomong gitu. Gue sempat mikir gitu kayak. Kayaknya enggak deh, kayak enggak ya? gue bisa kok suka sama cowok, gue pernah kok deket sama cowok gitu kan. Kalau dibilang pacar is good to have but not necessary, itu sebenarnya enggak juga ya, karena kan sebagai cewek, we all have our needs and wants gitu kan, especially when it comes to relationship. Nah, ini tuh suka jadi bahan omongan gue sama temen-temen sahabat-sahabat gue juga gitu loh. Kayak mereka bilang, lu gimana? Udah lagi deket sama siapa sekarang? Tuh. Kalau gue bilang kayak, ya gue lagi nggak deket sama siapa gitu. Hah, serius lo? Pasti responnya kayak gitu. Cuman apa ya? Mereka tuh juga udah yang mencoba. Mau nggak gue kenalin sama ini? Mau nggak gue kenalin? Masalahnya gue itu tuh nggak terlalu suka sama sistem dikenalin sama temen.
gue tuh udah sering banget temen-temen gue kayak, Linkan temen gue mau kenalan nih sama lo, boleh nggak nomor lo gue kasih ke dia, boleh nggak apa kayak lo DM dia apa gimana gitu. Nah, gue tuh suka gue tegasin di situ, ya kalau temen lo mau kenalan sama gue ya dia lah yang kenalan sama gue langsung gitu, jangan lewat lo, gue nggak jadi lo nya yang jadi third party, gue nggak suka, emang kita klien tuh klien gitu loh maksud gue. Terus itu satu, kedua kalau misalkan kayak nomor lo boleh nggak gue kasih ke temen gue gitu. Pernah nih temen gue ngasih nomor gue ke temennya, dia bilang nggak ngomong ke gue. Gue males, kayak lu tuh harusnya heads up dulu dong gitu loh. Kan kalau boleh nggak gue minta izin ngasih nomor lo ke dia apa segala macam. Ini tuh bener-bener, hai Linkan, gue ini temennya ini dapat nomor lo dari dia nih, apa kabar, boleh kenalan nggak? Gue read aja, nggak gue bales. Terus kayak dia follow up, udah males duluan, udah off duluan. Nggak sopan. Iya, satu itu. Jadi ya udah kalau lu nggak kayak gitu ya bye gitu loh. Makanya gue sempet dianggap sombong karena itu. Jadi temen-temennya temen gue itu kayak ngomong, Linkannya sombong nih gitu kan. Gila. Gitu. Terus itu pun sombong di kampus dia. Terus abis itu ada juga cowok yang tadinya minta dikenalin nih ke temen gue. Gue pengen dong kenalan sama si Linkan, tapi jangan deh followersnya 1.000 di Instagram. Maksud gue nih, ya udah sih gitu loh, kayak why does it matter to you gitu loh. Lu kalau mau kenalan ya kenalan aja gitu loh gitu. Terus dia tuh udah insecure dulu kan, jadi kayak no thanks, you're a red flag, bye gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lo nanya gue berusaha untuk cari pacar melalui dating apps, iya. Really? Yes. Okay. Gue udah coba main Tinder, Bumble, and then even Coffee Meets Bagel. Coffee Meets Bagel. Itu yang katanya yang eksklusif yang udah segmented kayak gitu. Yang isinya koko-koko ganteng semua gitu kan. Gue udah cobain gitu kan. Tinder gue coba, lo tau gue match ya. Orang yang gue match ini, kata pembukanya dia ngomong, ini Linkan anak kayak pendeta Let Lora bukan sih? Lo mau nangis gak sih? Bangke gitu loh. Itu langsung gue uninstall, langsung gue delete account, langsung no thank you gitu loh kayak. Gila lu famous banget Jo. Tapi maksudnya kayak dunia akhirat mungkin ya. Gini loh boys. Tips, kalau misalkan lo ngerasa lo kenal sama cewek ini di dating apps, lo jangan tembak. Ini Linkan yang ini bukan sih. Oke. Gue malu. Maksudnya kayak, ya bener memang, tapi kan ya jangan gitulah. Lo apa kek pembukanya halo, basa-basi kayak gitu. Baru nanti kalau along the way pas conversationnya udah oke, baru deh Linkan sorry nih gue mau nanya lo tuh anak kayak ini bukan sih. Nah baru di situ gue bisa confirm. Ya kalau dari awal lo ngomong hai ini Linkan anak kayak Pak Pendeta Latora bukan sih, gue kayak itu Tinder langsung gue uninstall. Bumble gue pernah connect sama cowok ganteng banget. Gue udah nanya ke teman-teman gue yang FBI ini yang kayak coba lo lihat ini orang legit apa enggak gitu kan. Legit gitu. Baru connect ngobrol bentar, dia minta nomor HP gue kasih. Nggak ada 5 menit dia langsung WA call. Terus? Nggak gue angkat, langsung gue nggak gue angkat, langsung gue apa? Itu rude menurut iya, karena lo nggak ada heads up, lo nggak ngasih tahu itu lo gitu kan. Kayak kalau misalkan gue ngasih lo nomor WA gue, terus lo chat, hai gue A, boleh nggak gue call? Itu gue akan lebih appreciate orang yang kayak gitu daripada yang tiba-tiba gitu. Nah itu langsung gue tutup, gue block, gue udah keburu off duluan, unmatch segala macam. Bye. Ketiga, Coffee Meets Bagel. Okay. Nah, kalau Coffee Meets Bagel ini case-nya beda. Gue itu cuman pengen ngeliat apakah
mereka ini menganggap gue bisa menjadi match gitu loh. Gue iya. cuman ajang mencari validasi aja sebenarnya gitu loh, kayak ganteng nih, connect, like gitu, tiba-tiba match. Oh bisa juga gue ternyata match sama orang seganteng masuk ini. juga gue gitu. Iya. Terus udah pas chatting kayak garing aja gitu, gue nggak ada kayak gitu loh. Why? I don't know, dari merekanya sih kayaknya. Iya. Kayak bahasannya kayak ibaratnya lu modal ganteng doang tapi conversation lo jelek gitu loh. Oh my god, gue siapa ngomong kayak gini? Berarti conversation gitu, matters dong. Iya. Oke. Jadi kayak udah Kan. kayak gue alpha female deh. Mungkin. Tapi gue bingung deh, maksud gue lo cantik iya. Amin. Pinter ya. Amin. Baik hati, tidak sombong, followersnya banyak, entrepreneur, apa diundang di mana-mana ya, TikToknya FYP terus. Amin. Apa sih yang bikin lo gak laku cuy? Gak tahu. Gila. Gak tahu. Apakah jangan-jangan banyak cowok yang takut kali ya kayak? Atau mungkin kalau di kepala gue, mungkin doa bapak lo nih udah menutupi semua cowok-cowok buruk di hidup lo, jadi lo tuh hanya ketemu dengan cowok alim. Could be. Could be ya. Ya. Gue udah pengen cowok alim. Ya. Alim for the others, not for me. Gitu. Oh, enggak. Wow. Takut. Enggak, jangan. Oke, sebagai penutup, Lin kan kasih tips dong ke teman-teman. Apa sih? Nggak, bukan tips deng, kasih spill dong selera lo, kayak tipe lo apa sih? Mungkin dari sini banyak cowok yang mau nge-DM lo atau kayak bener-bener, katanya udah dibilangin tuh yang sopan kayak gimana, yang kayak gimana. Iya. Tipe cowoknya gimana sih Lin kan ini? 1. Kristen. Kristen tuh guys, kalian yang masih suka sholat, mundur. Astagfirullah. Iya. 1 Kristen. Iya. Katolik? Ya boleh. Boleh. Oke. 2. Ganteng. Ganteng tuh kayak gimana? Ganteng tuh relatif loh. Nyokap tuh bilang gue ganteng. Since when? Oh iya. Apa? Since when? Iya. Nomor 2. Ganteng tuh kayak gimana? Kalau ibarat artis Indonesia, selain Ariel, yang realis. Artis Indonesia siapa yang ganteng? Siapa ya? Batas bawah sama batas tinggi. Kasih gue itu. Batas bawahnya siapa? Batas tingginya siapa? Batas bawahnya Nicholas Saputra. Iya. Anjing. Batas tingginya siapa anjir? Nggak ada. Iya. Batas bawahnya mungkin. Aduh siapa ya? Jeffrey Nicole. Nggak suka. Siapa dong? Oh. Ya ketahuan banget dong selera gue siapa. Ini. Itu. Apa? Kenapa salting? Gue malu ngomong. Itu. Gue tahu lagi. Siapa lalu? Enggak ada yang gue sotoy. Itu. Depannya? Depannya? Ini nih. Kalian tau Smash nggak? Oh, Bisma atau Morgan? Morgan. Udah tahu ya. Berarti kayak gimana seleranya ya? Bawahnya Morgan, paling atasnya Nicholas Saputra. Iya, bisa. Jadi tidak ada ini Oriental atau Jawa, nggak apa-apa ya? Ya. Yang penting Kristen. Dan ketiga. 3. Straight. Kalian yang suka hisap-hisap burung, mundur. Kan kita harus sebagai perempuan harus selektif. Oh benar juga. Kok tiba-tiba ganteng iya, seagama iya, tajir iya, kan kalau sama aja bu. Benar juga ya, tapi baik. Nggak boleh juga ya. Harus lo doang. Iya. Benar. Keempat. Atau 3 doang. Keempat, family oriented kali ya. Oh iya harus sih. Baik itu ke keluarga dia dan ke keluarga lo juga ya. Wow, that's nice. 5. Oh my god, there's more. Ini lahir deh. Oh, enggak lebih narsis dari gue.
wah kenapa cowok narsis? Gue narsis lagi, sorry ya. Enggak, bukan Gila, maksudnya. gue red flag banget buat Lincoln ya, udah sudah tidak Kristen, tidak ganteng, tidak family oriented, tidak narsis Yahudi. Berarti lo nggak lurus dong? Ketahuan. Terus Iya, terakhir. gue nggak suka sama, bukan nggak suka sih, kayak aneh aja gitu kalau ada cowok yang lebih narsis daripada gue. Bentar. Kayak ini gue punya teman cewek, nah cowoknya tuh neces banget. Terus Lo tau neces kan? tahu. Iya, jadi kayak lo lagi jalan terus fotoin OTD gitu. Gue begitu lagi. Malu. Gak bisa. Oke. Gue gak bisa sama cowok kayak gitu. Iya. I can't. Anjir. Alright. Guys, sudah tahu banget nih tips-tipsnya nih. Iya. Alright. Seru banget ngobrol-ngobrol sama Lincoln kali ini. Terima kasih banget Lincoln, gak berasa udah sejam kita ngobrol ngalor ngidul. Mungkin kita bakal undang Lincoln lagi spesifiknya, kita ngomongin apa ya? Ngomongin cowok atau ngomongin konten atau ngomongin GD atau ngomongin gue pengen ngomongin itu. Undang teman lo yang itu, yang flag football. Kita ngomongin flag football. Boleh. Kita seru banget. Soalnya mungkin banyak yang belum tahu flag football itu apa, kita ngobrol lagi di sini ya sama teman-teman flag football Indonesia. Apa komunitasnya? Jakarta Flag Football. Jakarta Flag Football. Terima kasih Lincoln dan terima kasih juga untuk yang udah nonton Studio Kecil Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau lo nggak suka unlike, dislike, atau lo unsubscribe juga nggak apa-apa sih, kita tidak butuh. Sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye-bye.